Apakah bahasa pertama di dunia? Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Orang Mesir sudah ada sebelum orang Israel, betul? Ya, nanti ada Yakub ya mengungsi ke Mesir ya, atau Abraham mengungsi ke Mesir. Di Mesir sudah ada bahasa belum, Pak? Bahasa baku belum ada. Yang ada bahasa-bahasa isyarat ya, pakai kode-kode. Anda tahu gini tuh, Pak? Sini sini sini, Anda tahu. Kalau kalau melotot apa? Marah. Kalau apa? Marah gitu. Itu banyak bahasa isyarat ya, banyak bahasa isyarat. Ini apa? Oh, bagus, Pak. Ya, bahasa isyarat. Tapi belum ada bahasa baku yang bisa diwujudkan dalam bentuk tertulis. Lalu bahasa pertama kali apa, Pak? Kejadian eh, 4 Kejadian 13 ayat 14. Kebalik kali ya. Kejadian 14 ayat 13 ya. Ibrahim atau Abraham adalah orang Ibrani, artinya orang yang berbahasa Ibrani. Bahasa Inggrisnya Hebrew. Kejadian 14 ayat 13, orang pertama yang disebut Ibrani adalah Abraham, berbahasa Ibrani. Orang Jawa itu karena berbahasa Jawa, terdiri dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kenapa Jawa Barat tidak disebut orang Jawa, tapi disebut orang Sunda? Karena berbahasa Sunda. Ya, seperti itu. Jadi di Mesir sudah ada bahasa tapi belum baku. Itu sebabnya Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Sudah ada sistem tata bahasa lah, bisa dibentuk tertulis. Tahun 1400 sebelum Masehi. Ya, bahasa pertama dunia adalah bahasa Ibrani. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Tulis tangan dong, betul. Manual, tangan itu kan manual. Manual scripture disingkat manuskrip. Ya. Lalu Perjanjian Baru muncul tahun 65 Masehi, ditulis tahun 33 sampai 65 Perjanjian Baru. Juga ditulis manual, belum ada mesin ketik. Belum ada, ya. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sama-sama ditulis tangan. Ya, manual scripture. Lalu pada tahun Septua itu 7, Ginta itu 10. Septuaginta pada tahun 70 Masehi, lingua franca atau bahasa internasional adalah bahasa Yunani. Maka Perjanjian Baru dirubah menjadi bahasa Yunani, tadinya bahasa Aram. Siapa yang merubah? Para rasul. Rasulnya masih hidup semua. Perjanjian Lama dirubah nggak, Pak? Enggak. Itu tetap pakai bahasa Indo. Bahasa Ibrani sebagai bahasa pertama dunia. Lalu pada tahun 70 Masehi, ya, Perjanjian Lama ya diperbaikilah, yang rusak-rusak, sobek-sobek dirapi-rapiin gitu kan. Perjanjian Lama diverifikasi lagi, diperbaiki lagi ya toh, karena masih tulisan tangan. Yang Perjanjian Baru tulis tangan juga pakai bahasa Yunani. Ini disebut manual scripture tahun 70 Masehi. Jadi kalau ada yang bilang Septuaginta tahun 300 sebelum Masehi, otakmu di mana? Yang dirubah dari menjadi bahasa Yunani itu Perjanjian Baru. Perjanjian Baru belum ditulis 300 sebelum Masehi. Perjanjian Baru baru selesai ditulis tahun 65-66 Masehi. Mikir, otakmu nang endi? Kalau deket saya orang yang ngomong Septuaginta ditulis 300 sebelum Masehi, tak tendang itu orang. Ya, ya. Terus nanti tahun 1963 diangkat ke surga. Ya, manual scripture PL Ibrani, PB Yunani. Sekarang ada di tabut perjanjian, dalam tabut perjanjian bentuknya kotak ya, di surga. Wahyu 11 ayat 19. Lalu yang beredar sekarang di seluruh dunia Alkitab terjemahan dalam bahasa Inggris, sebab bahasa Inggris bahasa internasional seluruh dunia.
Waktu itu bahasa Yunani, bahasa internasional, tapi belum mencakup seluruh dunia. Ya, cuman situ-situ daerah-daerah Eropa situlah. Ya, kalau bahasa Inggris sudah seluruh dunia, maka Alkitab mutlak harus diterjemahkan dalam bahasa internasional. Nanti suatu saat kita akan pakai bahasa biner. Ya, nanti pasti Yesus akan memilih nabi-nabinya, rasul-rasulnya untuk menyusun Alkitab berbahasa biner. Ya, clear? Ya, itu. Jadi bahasa pertama dunia apa? Bahasa Ibrani. Kasih itu dari Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih tak berkesudahan, kasih itu sempurna. Semua orang yang mengasihi lahir dari Allah. Mengasihi lebih dahulu daripada kita. Semua yang percaya kepada Kristus, kasih-Nya sempurna. Kasih Allah tak berkesudahan. Semua orang yang mengasihi lahir dari Allah. Salah yang lebih dahulu daripada kita. Semua yang percaya kepada Kristus, kasih-Nya sempurna. Kasih Allah tak berkesudahan. Jadi clear ya, bahasa pertama dunia adalah bahasa Ibrani sebagai bahasa induk ya manusia. That's it, haleluya, amin.